Tempat-tempat berhantu di Korea Selatan. Korea Selatan terkenal dengan budaya K-wave yang digemari oleh berbagai kalangan. Selain K-drama dan musik-musik K-pop, Korea Selatan memiliki banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Mulai dari yang paling indah sampai yang bisa menguji adrenalin. Ada banyak tempat di negeri ginseng ini yang angker dengan legenda menyeramkan. Berikut sudah channel rangkum dari The Smart Lokal dalam video kali ini. 1. Rumah Sakit Gonjiam. Rumah sakit jiwa bobrok ini telah ditinggalkan sejak 1995 dan terletak di provinsi Gyeonggi, sekitar 2 jam perjalanan dengan bus dari Seoul. Rumah sakit ini juga menjadi premis film horor berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Menurut rumor, banyak pasien di Gonjiam meninggal secara misterius. Beberapa mengklaim bahwa kepala rumah sakitnya juga mengalami sakit jiwa. Dia diduga menyandera pasien dan menjadi penyebab kematian mereka. Akhirnya, sang kepala rumah sakit melarikan diri dan meninggalkan bangunan tersebut hingga terbengkalai. Gonjiam dipagari dan ada CCTV yang dipasang untuk menangkal penyusup. Tempat ini telah menjadi situs populer bagi para petualang untuk dikunjungi. Banyak sumber telah mencatat bahwa cara termudah untuk masuk adalah melalui gerbang samping. Jika berkunjung ke sini pada siang hari, bagian dalamnya diterangi sinar matahari. Tapi, masuk menyusuri lorong, semakin gelap keadaannya. Banyak coretan di dinding yang ditinggalkan oleh pasien, serta peralatan medis dan furnitur yang membusuk. Menurut orang-orang yang selamat dari petualangan di Gonjiam, sulit untuk menemukan jalan ke sana dan penduduk setempat tidak terlalu tertarik untuk memberikan petunjuk. Jika melihat dari Google Maps, lokasinya kurang lebih berada di Gwangju, Gyeonggi-do, Korea Selatan. 2. Rumah Hantu Yongdok. Rumah Hantu Yongdok terletak di provinsi Gyeongsang, 3 jam perjalanan dari Seoul. Konon, rumah itu dihantui oleh jiwa tentara yang mengorbankan hidup mereka dalam pertempuran Incheon selama Perang Korea. Penghuni rumah sebelumnya dikabarkan meninggal secara misterius. Beberapa orang yang telah mengunjungi rumah tersebut menyatakan bahwa mereka mengalami sakit kepala, sementara lainnya merasa kedinginan saat menjelajahi perkarangan. Bahkan pemburu hantu telah memperingatkan orang untuk tidak mengunjungi tempat ini. Taman Hiburan Yongmaland. Taman Hiburan Yongmaland adalah atraksi populer di kalangan penduduk lokal dan turis. Taman hiburan ini juga merupakan lokasi syuting untuk banyak MV K-pop seperti Twice Like dan Crayon Pop Bar. Banyak orang yang mengunjungi tempat ini karena pesona perdesaan dan latar belakang fotonya yang bagus. Namun, menurut Desa Desus, ada legenda tentang seorang gadis kecil yang jiwanya masih tertinggal di taman hiburan setelah dia meninggal dalam perjalanan pada tahun 2011. Insiden tersebutlah yang dikatakan menjadi penyebab dari penutupan taman tersebut. 4. Sungai Han. Sungai Han terkenal sebagai tempat di mana orang-orang pergi piknik dan berjalan-jalan. Di masa lalu, sungai itu digunakan sebagai rute kapal dagang yang datang ke Korea. Tetapi, ketika kapal-kapal ini dibajak, orang-orang di dalamnya terbunuh dan dibuang ke sungai. Ini menciptakan legenda Mulguishin, juga dikenal sebagai roh air yang terus mengintai di sungai. Cerita rakyat legendaris Korea tersebut digambarkan dalam film berjudul The Host, yang menceritakan kisah seorang gadis kecil yang diculik oleh roh air mengerikan. 5. Desa Yongin. Di Korea, berkembang cerita tentang hantu perawan yang dikenal sebagai Chonyo Kwisin. Mereka adalah wanita yang meninggal dalam kondisi perawan dan berasal dari desa Yongin. Chonyo Kwisin dikabarkan sebagai sosok rambut hitam panjang dan mengenakan pakaian berkabung tradisional berwarna putih bernama sobok. Orang tua sering menggunakannya sebagai taktik untuk menakut-nakuti anak kecil dan mendorong wanita agar segera menikah. Meskipun tidak begitu umum di masyarakat Korea, Chonyo Kwisin tetap populer di kalangan orang-orang Korea. Drama Korea komedi romantis seperti Oh My Gosh dan Arang the Magistrate bahkan menjadikan hantu perawan sebagai karakter utama.
Saat ini, desa Yongin telah berubah menjadi objek wisata. Seperti desa tradisional Korea pada umumnya, lengkap dengan peragaan kostum dan sejarah.